Shalom, puji Tuhan. Kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, melanjutkan dari sharing saya sebelumnya tentang bagaimana cara menginjil. Kalau sekarang mungkin teman-teman masih bingung, gimana caranya, saya masih belum bisa, Kak. Saya masih takut dan lain sebagainya. Apa yang harus saya ceritakan? Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar dari Markus yang ke-5, Markus 5 ayat pertama sampai 19, tapi langsung aja di ayat yang ke-18. Tapi sebelumnya saya ceritakan sedikit bahwa orang gila di Gerasa ini dirasuki oleh setan, oleh legion, atau banyak roh jahat. Lalu Tuhan Yesus mengusir mereka ke babi-babi, dan ada sekitar 2000 babi, dan mereka semua terjun ke jurang. Babi-babi itu terjun ke jurang. Banyak, 2000 babi itu mahal sekali ya, ratusan juta. 2000 babi mungkin sampai miliar sekarang. Tapi ya itulah, setiap kita berharga di mata Tuhan. Bahkan dia sampai memberikan nyawanya buat kita. Nah, ketika orang gila ini disembuhkan, ayat 18, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu karena Yesus diusir oleh orang-orang Gerasa, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Ini luar biasa sekali. Orang gila itu pengen ikut Yesus, pengen melayani Yesus, mengiring Yesus. Ini kan sesuatu yang mulia, tetapi Tuhan katakan, pulang, enggak, kamu pulang ke rumahmu, pulang ke kampungmu, ceritakan. Jadi ini kuncinya, saudara. Kalau engkau bingung bagaimana cara menceritakan Yesus atau menginjil, ini ada cara yang luar biasa. Di sini dikatakan, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Beritahukan bagaimana Tuhan menjamah hidupmu. Beritahukan bagaimana Tuhan memulihkan hidupmu. Beritahukan mereka bagaimana Tuhan melawat hidupmu, bagaimana Tuhan mengubahkan hidupmu. Beritahukan bagaimana engkau bertobat dan mengalami Yesus Kristus. Beritahukan kepada mereka. Cukup ceritakan itu. Apa yang kau alami, kau ceritakan. Sama seperti orang gila ini. "Kak, tapi saya belum punya pengalaman yang begini begitu dengan Tuhan." Saya percaya ketika kita berdoa karena kita rindu untuk mengabarkan berita Injil, kita rindu untuk menceritakan Yesus, Tuhan akan memberikan pengalaman dalam setiap kehidupan kita. Pengalaman pribadi bersama Dia. Experience God. Jadi kalau bingung caranya untuk menginjil, aku gak tahu gimana caranya menginjil, kita belajar dari orang gila Gerasa ini. Dia adalah penginjil terbesar pada zaman Yesus. Orang gila menjadi penginjil terbesar. Kenapa saya katakan penginjil terbesar pada zaman Yesus? Karena di sini dikatakan ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Satu Dekapolis heran. Dekapolis itu 10 kota. Jadi gabungan antara 10 kota. Orang gila gak waras, gak bisa mikir sebelumnya, bahkan tidak dianggap orang, dibuang keluarganya, dijauhi banyak orang, diubahkan Tuhan menjadi penginjil terbesar, menginjil satu Dekapolis, 10 kota, dan mereka semua heran. Jadi kalau bingung bagaimana caranya menginjil, ini adalah cara yang saya percaya semua kita bisa, yaitu menceritakan apa yang sudah Tuhan perbuat atas kita dan bagaimana kasih Tuhan itu melawat kita dan mengubahkan kita. Haleluya. Selamat mencoba memberitakan kabar gembira buat orang-orang di sekeliling kita. Saya percaya penyertaan Tuhan melalui Roh Kudusnya itu luar biasa dan memampukan kita untuk kita boleh menceritakan tentang Tuhan, tentang keselamatan, dan percayalah tanda-tanda ajaib juga menyertai kita. Jangan takut untuk berdoa buat orang sakit, jangan takut untuk menumpangkan tangan buat orang-orang yang mungkin hatinya hancur, mereka yang terhilang dan lain sebagainya. Penyertaan Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.